Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran IPA. Nah, sekarang ada yang absen hari ini? Ada Pak. Siapa? Pak Rafli Sopan. Kemana rapinya? Bolos kali Bapak, bolos. Kenapa bolos? Tidurnya. Oke, nanti di ini ya, dihubungin. Nah, sekarang sebelum dimulai kita berdoa dulu yang dipimpin oleh siapa yang mau mimpin doa? Dia aja Dia aja. Oke, boleh. Kamu namanya siapa? Aris. Iya. Nah, boleh mimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan mempelajari IPA, yakni materinya adalah energi dan perubahannya. Nah, sebelum tahu apa itu energi, kita langsung nonton video dulu ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi IPA bab 4, yaitu berkenalan dengan energi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu yuk materi apa saja yang akan kita pelajari. Materi pertama adalah energi di sekitar kita, kedua sumber energi di sekitar kita, dan yang ketiga, yuk makan sampai habis, yaitu materi tentang penghematan energi. Nah anak-anak, kita masuk yuk ke materi pertama, yaitu energi di sekitar kita. Sebelum kita melangkah materi lebih jauh, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Energi ada berbagai macam bentuknya. Berikut adalah bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Ada 6 jenis energi. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah energi panas. Dimanfaatkan untuk memasak, mengeringkan makanan, ikan, kerupuk, dan menjemur. Contoh benda yang menghasilkan energi panas seperti kompor, rice cooker, dan setrika. Energi kedua yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contoh benda-benda yang menghasilkan energi cahaya seperti senter, lilin, matahari, dan lampu. Yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik, contohnya lampu, TV, komputer, radio, dan kulkas. Selanjutnya adalah energi gerak. Energi gerak atau nama lainnya adalah energi kinetik, dimiliki oleh benda yang bergerak. Contoh benda yang menghasilkan energi gerak seperti kipas angin, blender, mesin cuci, dan juga kincir angin. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Energi kimia banyak terdapat pada makanan dan bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah energi bunyi. Kalian tahu tidak, energi bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contoh benda yang menghasilkan bunyi seperti alat musik drum, gitar, dan juga seruling. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu sumber energi di sekitar kita. Tapi sebelum kita melihat macam-macam sumber energi di sekitar kita lihat dulu yuk pengertian dari sumber energi. Sumber energi adalah benda yang menyimpan energi. Nah, bentuk-bentuknya adalah yang pertama matahari, kedua makanan, yang ketiga bahan bakar, keempat panas bumi, kelima angin, keenam air, dan ketujuh baterai. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi di bumi ini. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dapat dipakai untuk membangkitkan listrik atau yang biasa disebut tenaga surya. Sumber energi selanjutnya adalah makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan maupun hewan. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, olahraga, dan kegiatan kita lainnya. Sumber energi selanjutnya adalah bahan bakar. Bahan bakar dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Semua bahan bakar ini mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Sumber energi selanjutnya adalah energi angin. Angin adalah udara yang bergerak.
pertama adalah menghemat air. Kalian tahu kan, semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air. Artinya, kita berbagi air yang ada di bumi ini dengan mereka semua, termasuk hewan dan tumbuhan. Agar semua makhluk hidup bisa tetap memanfaatkan air bersih, kita perlu memakai air dengan bijak. Caranya adalah dengan menggunakan sepenuhnya saat mandi dan mencuci. Juga tidak bermain yang membuang-buang air. Ajarkan menghemat energi selanjutnya, yaitu energi listrik. Tahukah kalian kalau orang tua kalian perlu membayar untuk setiap penggunaan listrik yang ada di rumahmu? Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan. Jika kalian menghemat listrik, maka akan sangat membantu menghemat biaya pembayaran listrik. Nah, bagaimana caranya menghemat listrik? Caranya dengan mematikan alat elektronik yang tidak terpakai. Baik anak-anak, tentang sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah menyimak video tadi, Nah, di sini ada gambar. Ada yang tahu gambar pertama apa? Tapi Gambar apa itu Bapak? Nggak kelihatan. Kelihatannya. api. Api di kompor. Ada yang tahu nggak? Api di kompor ini menghasilkan energi apa? Apa sama? Apakah itu energi panas, Pak? Nah, betul sekali. 100 buat kamu. Nah, ini ada yang tahu nggak gambar kedua apa? Oh, Lampu Bapak. Lampu. robot. Di sini ada contohnya nggak lampunya gimana? Itu Pak, di atas. Di atas, Pak. Nah, lampu ini menghasilkan energi apa? Cahaya bukan Pak? Betul. Kenapa disebut cahaya? Karena bisa menerangi ruangan Pak. Betul. Nah, terus di sini juga ada yang namanya matahari. Matahari termasuk energi apa? Energi Panas. panas sama energi alam. Panas bisa, Cahaya. cahaya bisa termasuk. Nah, terus juga ini ada gambar Kincir angin. kincir angin. Kincir angin ini termasuk energi apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Kan kincir angin bergerak-gerak tuh. Nah, itu termasuk energi gerak. Nah, nanti dari energi gerak bisa menghasilkan biasanya itu energi yang bisa mengubah dari energi gerak ke energi lainnya gitu. Banyak contoh-contohnya kayak energi bunyi, tadi ada suara kan. Terus juga ada energi kimia yang tadi di video kan ada contohnya. Nah, selanjutnya contoh penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini udah tahu ya pasti di rumah benda-benda seperti ini. Punya Punya Pak. Aku punya itu. Nah, kompor tadi dari energi panas tadi bisa menghasilkan apa manfaatnya? Bisa buat masak. Masak. Terus apa lagi? Rebus air Rebus Bapak. air bisa banyak ya. Terus juga ada oven. Oven ini sama ya energi panas juga ya, yang bisa membuat kue kan. Terus juga ada setrika. Setrika kan buat apa? Manasin apa, menggosok ya. Iya, Menggosok benar. baju. Terus juga ada kulkas. Kulkas fungsinya buat apa? Manfaatnya Buat nyimpen makanan Bapak. buat menyimpan makanan. Kenapa? Kenapa? Nggak jelas deh Bapak. Jangan ya. Terus ada blender. Blender ini buat apa? Potong daging kurban, Pak. Kok bisa potong daging kurban?
digiling biar hancur lagi turbannya Pak. Buat hancur. Itu nanti bisa dicoba di rumah ya kamu. Nanti dikirim ke bapak kalau udah jadi. Agak mahal Pak. Iya tadi Pak. Nilainya kurangin Bapak. Blender ini menghasilkan energi apa? Energi gerak. Gerak, betul. Salah satu contohnya ya, blender. Terus ada apa ini namanya? TV. TV bukan ini? Iya Pak. Ya. TV aku gede Pak, kotak. Kotak. Yang tabung bukan kayak gitu. Iya orang jadul. Ih, nggak apa-apa. Berarti kotak-kotak kayak mini card dong. Iya Bapak. TV-nya. Ya aku boleh. Nah, selain kita bisa tahu kegunaan energi di sekitar kita, contoh-contohnya tadi yang dijelaskan di video, kita juga harus bisa menghemat energi. Kenapa? Energi tidak selalu tersedia, maksudnya tidak selalu tersedia ini. Nanti energi ini bisa saja hangus atau sudah tidak bisa ada kembali gitu. Nah, menghemat energi juga dapat membantu lingkungan sekitar. Nah, nanti lingkungan sekitar juga terjaga dengan adanya penghematan energi yang tidak berlebihan, karena nanti kalau berlebihan bisa berdampak pada lingkungan, nanti rusak lingkungannya, faktor lingkungannya rusak. Terus juga nanti bisa saja contohnya seperti kebakaran hutan atau banjir. Contohnya mematikan lampu saat tidak digunakan. Jadi kalau mau dipakai ruangannya dimatikan lampunya biar listriknya itu jadi hemat. Ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak cara menghemat energi? Coba Ferry. Apa ya? Kalau mandi keran, kalau udah pakai keran air, kerannya ditutup lagi Pak. Kenapa harus ditutup lagi? Agar airnya bisa hemat. Hemat. Betul ya, yang dikatakan Ferry juga. Nah, bagaimana kita cara menghemat energi? Nah, ini adalah contoh-contohnya mematikan alat elektronik jika tidak digunakan, seperti TV yang tadi ditonton, atau mematikan lampu ya tadi, terus mematikan setrika atau blender sehabis dipakai. Nah, juga gunakan air seperlunya ya, seperti tadi yang dikatakan Ferry, tutup keran air. Nah, mencabut atau mematikan agar tidak boros atau menjadikan hemat energi. Contohnya ya tadi TV dimatikan lalu dicabut kabelnya. Tapi juga perlu hati-hati kalau mencabut kabelnya, karena nanti bisa kesetrum. Jadi kalau kesetrum nanti apa? Meninggal. Aku pernah tapi meninggal. Oh bisa. Ih, kamu kuat. Mungkin. Nyawa kamu ada berapa? Banyak banget. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak mau masing-masing coba gambar contoh energi yang ada di sekitar kalian. Nah, sehabis digambar, nanti jelaskan di depan. Nanti jelaskan dari energi apa ke energi apa, terus manfaatnya apa, seperti itu. Nah, sekarang kalian boleh menggambar sesuai kreativitasnya masing-masing. Yuk. Bapak, aku nggak bawa buku. Banyak semua. Kamu bawa apa aja tadi? Bukan doang.
bukan sama udah. Aduh, apa sih? Kali jangan begitu ya besok. Ya. Nah, coba bisa minta ke teman kamu. Pembeli. Aduh, kamu kenapa gitu? Ya nggak tahu. Ini apa ini? Lagi dong. Apa ya? Contohnya nanti bisa gambar, oh lampu, nanti digambar lampunya, nanti pas dijelaskan dari energi cahaya ke dari energi listrik kepada energi cahaya, dijelasin manfaatnya apa. Yuk. Ini ngontek ada. Bapak, aku mau izin ke toilet boleh nggak? Kenapa mau ke toilet? Ya mau mengeluarkan sesuatu. Boleh sok nanti. Sebentar, Ini enggak? nggak usah nggak apa-apa. Kamu gambar apa? Ini cuma kayak ini, cuma gitu Pak. Lampu kayaknya Pak. Ini nyontek. Kamu nyontek. Apa dong? Ih. Tidak belum. Lupa. Kalau udah bilang ya. Bapak udah. Dia udah bapak. Dia udah bapak. Hari mau maju katanya. Dia mau maju. Hari katanya bapak. Aku tadi udah jawab Fadil aja pak. Aku juga udah. Berarti yang belum aja. Yang belum siapa? Ini pak Ya, belum pak. Pak, ya, Pak. Udah tadi sih boy. Udah semua. Udah Pak. Ini Pak bagus gambarnya. Ini satu Pak. Dia bagus itu. Oke, udah semua ya. Siapa yang mau maju dulu Pak? Kamu mau di depannya? Gimana ya Bapak? Aku gambarnya jelek Pak. Bapak, nggak apa-apa jelek. Kan itu hasil kamu, kreativitas kamu. Ya, Bapak. Bagus tuh gambarnya. Oke. Nah ini ya teman-teman hasil gambar aku. Ini tuh lampu, namanya lampu belajar. Nah kenapa aku gambar? Karena biasanya aku belajar menggunakan lampu ini kalau di malam hari supaya lebih fokus. Nah, terus gimana lagi Pak? Nah, kalau lampu itu menghasilkan energi apa sih? Energi cahaya Pak. Cahaya. Ya. Nah, kalau dari energi cahaya berarti manfaatnya apa? Manfaatnya Menurut kamu? kalau menurut aku mah Pak, supaya menerangi, misalkan kalau saya mengerjakan PR dari Bapak, nah itu saya suka menggunakan lampu ini supaya jelas gitu Bapak, kalau misalkan mengerjakannya itu lebih enak, lebih fokus matanya. Kamu suka ngerjain PR ya? Iya dong Pak, rajin saya Pak.
kasih PR Pak. Enggak Pak, bercanda. Ini dia kan aja Pak. Bohong Pak, aja Pak. Bisa pilih apa PR-nya. Jangan lupa bercanda. Oke, boleh kembali ke Oke, karena paham ya, udah pada paham ya. Kalau udah paham, nanti kalau ada yang belum paham atau yang ya nanya aja ke Bapak ya. Kalau bisa, boleh nanya langsung atau besok saat pertemuan ya. Oke, karena waktu sudah semakin sedikit, kita akan menutup pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti di saat pulang diberikan kelancaran. Ada yang mau mimpi doa lagi? Boleh dapat. Ada mimpi doanya. Oke teman-teman, sebelum kita pulang lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya kalian. Jangan lupa nanti pelajarin lagi materinya ya. Nanti sama Bapak dikasih tugas nanti. Bapak kok nanti cuman buat sesuatu. Ya, dari Bapak mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.